Oke, saya mulai sini mengenai bioma dan jenis-jenisnya. Pengertian dari bioma itu sendiri itu adalah unsur keseraman faktor seperti struktur tanaman, misalnya pohon, semak, rumput, jenis daun, kemudian juga ada iklim. Dan bioma ini diidentifikasi dengan pola suksesi tertentu di ekologi dan vegetasi dari klimaknya, artinya vegetasi yang sudah mencapai keseimbangan. Kemudian bioma itu ada dua, baik itu bioma atau ekosistem darat tersier dan bioma ekosistem atau ekosistem perairan. Untuk yang ekosistem darat, di sini disebutkan salah satu-satunya. Yang pertama ini adalah bioma gurun. Beberapa bioma gurun itu terdapat di daerah tropika yang berbatasan dengan padang rumput. Cirinya sudah diketahui, di sini gersang dan hujannya sangat jarang. Kemudian suhu siang dan malam itu berbeda sangat jauh. Perbedaan suhu antara siang dan malam itu besar. Tumbuhan semusim juga tentunya berukuran kecil. Dan juga di sini tanamannya itu beradaptasi dengan lingkungan yang panas. Misalnya kaktus, daunnya dimodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan akarnya juga panjang untuk menyimpan air. Kemudian hewan-hewannya yang di sini ada rodentia, ular, radar, katak, dan kalajengking. Yang bioma padang rumput atau stepa ini berada di daerah tropik ke subtropik. Cirinya curah hujannya di sini perkiraannya 25 sampai 30 cm per tahun dan tidak merata. Kemudian resapan airnya itu tinggi dan rasa aliran airnya itu cepat karena tumbuhannya di sini itu hanya berupa rumputan, sehingga itu airnya akan mengalir lebih cepat deras itu ke daerah lainnya dan tidak tersimpan di tanah. Kemudian wilayah persebarannya ini dari Afrika, Amerika, dan lainnya. Ada yang gabung ya? Saya kira Ipon. Oke, sekarang berikutnya ini binatang tumbuhan di stepa dan juga tanamannya. Nah, ini di sini bisa dilihat itu ada tanaman akasia dan stepa itu juga ditemui di Situbondo itu di daerah Baluran berupa tanaman akasia. Pada awalnya itu di hutan Baluran itu tanamannya bukan tanaman akasia. Tanaman ini didalangkan ke sana dan menjadi spesies yang invasif dengan berkembang dengan lebih cepat sehingganya tanaman awalnya di sana akan tergantikan oleh tanaman akasia. Dan biasanya suatu tanaman ataupun hewan yang ditanam ke kondisi habitat yang baru, otomatis baik itu tanaman atau tumbuhannya yang awalnya itu akan semakin sedikit sehingga sumber daya yang diperlukan untuk makanan dari hewan di sana itu juga akan semakin sedikit. Dan lambat laun bila tidak ditangani, otomatis hewan juga akan cepat punah. Kemudian di sini ada bioma hutan basah atau hutan tropik. Ini berada di daerah tropika dan subtropik. Cirinya hujannya itu sangat besar sekali. Kemudian spesies pepohonannya itu relatif banyak dan banyak jenisnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohonnya itu sangat tinggi. Kemudian ada cabang pohonnya tinggi, berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Dan dalam hutan basah ini terdapat perubahan iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung itu cukup mendapatkan sinar matahari. Variasi suhu dan kelembabannya itu juga tinggi dan di situ suhunya sekitar 25 derajat Celcius. Artinya
tidak begitu panas ataupun dingin. Dan dalam hutan basah itu terdapat tumbuhan khas, baik itu liana yang merambat itu ke akar, kemudian juga ada kaktus, anggrek sebagai epifit. Hewan-hewannya ini. Kemudian ekosistem darat atau bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang, cirinya curah hujan merata itu sepanjang tahun, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, jenis pohonnya itu sedikit dan tidak terlalu rapat, hewannya ini. Kemudian bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya suhunya di sini dingin rendah. Kemudian biasanya taiga itu merupakan hutan yang menyusun atas satu spesies seperti konifer, pinus atau sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Kemudian hewan-hewannya seperti ini. Nah, ini hewan dan tumbuhannya. Kemudian untuk bioma tundra, dia itu terdapat di bumi sebelah utara dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak gunung yang tinggi. Cirinya, pertumbuhan tanamannya itu hanya 60 hari, sangat singkat pertumbuhannya bisa. Dan tumbuhannya ini yang dominan adalah tumbuhan yang pendek, kecil sekali misalnya sphagnum, lichen, atau rumput-rumputan, tumbuhan biji dan tumbuhan kayu yang pendek dan rumput. Pada umumnya tumbuhannya ini bisa beradaptasi dengan suhu yang dingin. Kemudian hewannya di sini itu ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas. Semuanya di sini hewannya bersifat homoterm atau berdarah panas dan dia memiliki modifikasi dari morfologi tubuhnya yaitu dengan bulu yang tebal. Sekarang ke ekosistem air. Ini terdiri dari bioma air tawar dan air laut. Ciri air yang bioma air tawar itu variasi suhunya tidak mencolok, penetrasi cahayanya kurang, karena biasanya itu terdapat banyak lumpur yang mengurangi itu penetrasi cahaya ke tanaman, terus dipengaruhi oleh iklim atau cuaca daratan. Organisme perairannya itu ada yang plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton, biasanya melayang-layang, bergerak pasif mengikuti gerak arin air. Kemudian ada nekton, hewan yang aktif berenang dalam air, contohnya pada ikan. Kemudian ada neoston, organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air. Yang tinggi, artinya kadar garamnya atau ionnya itu tinggi sampai 5